Ini adalah tabel bagaimana energi listrik itu bisa didapatkan. Ya, Bapak mulai ya, misal dari diawali oleh nuklir misal. Itu melalui reaktor ya. Energi nuklir itu mengkonversi energi menjadi thermal. Jadi melalui reaktor nuklir dirubah menjadi thermal ya, sehingga menghasilkan uap panas ya, uap panas, sehingga uap panas itu bisa memutar turbin. Nah, itu konversi energi thermal menjadi mechanical ya, sehingga turbin berputar ya, turbin berputar karena turbin dikoppel dengan generator ya, ini generator ini, sehingga menghasilkan listrik. Ya, paham ya? Dari nuklir oleh reaktor ya, menghasilkan uap panas, memutar turbin, berubah energi menjadi thermal menjadi mechanical ya, sehingga generator berputar. Nah, putaran generator inilah yang menghasilkan listrik ya, bisa dipahami ya. Misal contoh yang lain ini dari energi kimia, contoh batu bara gas ya. Jadi misal batu bara dibakar ya, menghasilkan digunakan untuk membakar boiler. Nah, boiler itu bejana yang besar berisi air, dibakar ya, dibakar menggunakan batu bara atau gas, sehingga menghasilkan uap panas. Ini uap panas. Nah, uap panas ini yang digunakan untuk memutar turbin, sehingga turbin berputar, generator berputar, sehingga menghasilkan listrik ya. Ini urut-urutan energi listrik yang dihasilkan dari beberapa perubahan energi, pengkonversian energi. Terus yang kedua ini gravitasi, misal gaya gravitasi ya, contoh PLTA kan menggunakan gravitasi. Jadi air yang ada di sungai itu mula-mula dibendung. Nah, melalui pipa pesat ya, air itu dari bendungan disalurkan ya, menggunakan gaya gravitasi, sehingga aliran air melalui pipa pesat tersebut dapat memutar turbin. Nah, ini pengkonversian energi kinetik menjadi energi mekanikal ya. Kembali lagi, putaran turbin tersebut dikoppel dengan generator sehingga menghasilkan listrik yang berwarna merah ini. Oke, yang ketiga itu adalah yang keempat adalah angin ya. Sama, pada pengimplementasian PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu, putaran turbin itu dihasilkan dari angin ya. Oleh angin, turbin berputar yang dikoppel dengan generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, untuk PLTB ini perubahan energi kinetik juga menjadi energi mekanik. Nah, selanjutnya adalah energi matahari ya. Ini pengaplikasinya adalah implementasinya adalah PLTS itu tadi ya, ini PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Melalui panel surya, energi matahari itu diserap sehingga menghasilkan listrik. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Ini saya harap tabel ini dipahami ya. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ke Bapak. Nah, ini sedikit Bapak jelaskan kepada kalian cara kerja PLTA ini. Nah, ini contoh PLTA anak-anak ini.
ya. Nah, ini cara kerja PLTA ini mula-mula ya. Bapak sebutkan dulu bagian terpenting dari PLTA itu apa aja. Ya, bagian terpenting yang ada di PLTA itu yang pertama adalah adanya waduk. Fungsinya waduk ini untuk membendung air. Yang kedua adalah pipa pesat ini. Pipa pesat ini untuk menyalurkan air dari waduk menuju turbin. Yang ketiga adalah turbin air. Yang keempat adalah generator. Ya, cara kerjanya ya singkat saja seperti ini. Air yang ada di sungai mula-mula dibendung oleh waduk ya. Lalu air disalurkan melalui pipa pesat ya, menggunakan prinsip kerja gravitasi, mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi mekanik, sehingga pergerakan air ini mendorong turbin air bergerak atau berputar. Ya, perubahan energi kinetik menjadi energi mekanik, perubahan energi gerak menjadi energi putar ini. Nah, putaran turbin ini dikoppel dengan generator, sehingga generator berputar dan menghasilkan listrik. Nah, ini bentuknya adalah vertikal anak-anak. Pada umumnya memang PLTA itu bentuk dari turbin dan generator ini berbentuk vertikal. Ya, sehingga generator tadi menghasilkan listrik dan disalurkan melalui saluran transmisi ya, lalu didistribusikan ke konsumen. Ya, ini contohnya ada PLTA Cirata, pembangkit listrik tenaga air Cirata, berada di Jawa Barat ya. Daya yang terpasang adalah 8 kali 126 MW, atau dia bisa membangkitkan daya sebesar 1000 MW. Nah, maksudnya 8 kali 126 ini apa anak-anak? Di sana itu berarti ada 8 unit. 8 unit pasang turbin beserta generator. Dan setiap generator itu menghasilkan daya 126 MW. Sehingga total daya yang dihasilkan jika ke-8 unit tersebut beroperasi itu sebesar 1000 MW. Anak-anak sekalian perlu diketahui bahwasanya PLTA Cirata ini terbesar se-Asia Tenggara, anak-anak. Secara otomatis dia terbesar di Indonesia. Lokasinya ada di Jawa Barat. Nah, contoh PLTA yang lain adalah PLTA Karangkates ya, berada di Malang, Jawa Timur. Di sana ada 3 unit turbin dan generator. Setiap generator mampu membangkitkan daya sebesar 35 MW. Jadi di PLTA Karangkates itu ya bisa membangkitkan daya sebesar 105 MW. Oke anak-anak, paham ya sampai sini? Nah, saya kira cukup anak-anak untuk pertemuan pembelajaran daring mapel perangkat pembangkit pada pagi hari ini ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan ngasih tugas kepada kalian ya. Tugasnya adalah nanti dicari di internet ya, browsing di Google, sebutkan ya, nanti catat ya, sebutkan contoh 3 pembangkit yang ada di Indonesia dan berapa daya yang dibangkitkan oleh pembangkit tersebut. Ini seperti Bapak contoh tadi. Nah, contoh PLTA Cirata itu berada di Jawa Barat. Daya yang dibangkitkan 8 kali 126 MW. Jadi total daya yang dibangkitkan oleh PLTA Cirata 1000 MW. Nah, contohnya seperti itu. Jadi anak-anak nanti cari contoh pembangkit yang ada di Indonesia ya, browsing di Google, banyak sekali. Sebutkan 3 saja. Nanti jawabannya ditulis di selembar kertas, jangan lupa dikasih nama, nomor absen dan kelas, dan dikumpulkan besok ya. Bapak tunggu sampai pukul 9 pagi
Nanti untuk lebih jelasnya akan Bapak sampaikan di grup WA ya. Oke anak-anak, pertemuan kali ini cukup ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu sholat 5 waktu tepat waktu. Yang kedua, patuhi dan taati apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian. Yang ketiga, tetap semangat belajar dengan rajin dan tekun apapun kondisinya. Nah, itu saja anak-anak yang bisa Bapak berikan materi untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang Bapak sampaikan, apa yang kalian pelajari bisa membawa manfaat ya dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.